Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini disehatkan kita fisiknya, mudah-mudahan disehatkan hati kita pula. Disehatkan pula iradah dan himmah kita, keinginan dan obsesi kita. Ramadan tinggal beberapa hari. Kalau nuruti yang kita dengar, yang kita baca, pendahulu kita yang soleh itu kalau masuk Ramadan itu semua kajian diliburkan. Saya sepakat. Tapi melihat fakta menjadi tidak sepakat. Orang yang naik kuda dalam balapan itu idealnya tidak perlu ada joki yang naik di atas kuda, biar bebannya ringan. Itu kuda terlatih. Tapi ternyata faktanya kalau tidak ada jokinya, larinya tidak terarah. Tidak stabil, pengen lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Keadaan ini membuat kita belajar. Maka tadi diumumkan oleh Ustaz Teguh, pengennya kita libur. Tapi ternyata enggak kita liburkan. Santri-santriwati itu pengennya Ramadan ada liburannya. Survei membuktikan sak sregep-sregepe santri di rumah itu tetap enggak sregep. Makanya kita tidak liburkan Ramadan itu. Saya lebih berkenan anak-anak libur Syawalnya ditambah daripada harus mengurangi jatah Ramadannya. Sementara kita sedang punya proyek one day one khatam. 1 hari 1 kali khatam. Bapak Ibu ingin menyertai nggih monggo.
proyeknya nggak neko-neko. Kita juga nggak pengen memaksimalkan ibadah yang macam-macam. Cukup one day one khatam aja. Ada yang nawar bisa nggak kalau dikurangi, misalkan one day one khatamnya dirubah. Kita kabulkan kok Bapak Ibu, gampang di sini itu. Kalau nggak one day one khatam ya nggak apa-apa, asalkan sehari 30 juz saja, nggak perlu khatam. Ya podo wae gitu loh. Long sudah dikurangi sarapan nggak ada, nyiapkan sarapan juga ndak, makan siang nggak ada, kecapean dihitung ibadah, kurangnya apa? Sementara atmosfer amal soleh itu bertambah menjadi 700 kali lipat. Memang kewajibannya itu puasa Ramadan. Tapi hikmah di balik itu sesungguhnya agar kita bisa menghatamkan sebanyak-banyaknya. Siapakah orang yang waktu Ramadan itu paling semangat mengisi Ramadannya? Bapak Ibu kalau belum tahu tak kasih tahu. Orang yang paling banyak masalahnya. Utangnya akeh, kontrakan entek, golek bojo randang oleh, nunggu anak nggak dapat lah itu tenanan. Lah itu apa ada sirohnya? Semua perang-perang besar dalam kondisi Rasulullah dengan persiapan sangat minim memang karena adanya itu semua di bulan Ramadan. Kalau perang beneran kan resikonya luar biasa ya. Perang Badar itu pasukan berkudanya cuma 2, 3. Kalah ya mati gitu loh. Sementara perang kita hari ini, perang terhadap riba, perang terhadap lunas hutang, perang terhadap mencukupi kebutuhan keluarga. Itu juga perang. Bertemu Rasulullah dengan seorang sahabat yang hari-harinya itu melai kayu. Rasulullah kalau punya cara pendekatan kepada para sahabat itu cantik. Dipanggil sahabat itu kemudian dipegang tangannya. Kasar. Seraya bersabda, tangan yang seperti ini tidak akan tersentuh api neraka. Tangan yang kasar karena untuk mencari nafkah keluarganya dinilai ibadah dan itu tidak akan tersentuh api neraka. Maka berbahagialah para bapak. Nenek sampun kadung dos pun dicekerane pulpen. Apa kudu di biar kasar. Nggak perlu gitu. Itu yang ditemui itu tukang ngampak, tukang nyari kayu. Ya pulpen tetap aja, nanti malah ngerusak banyak kertas itu. Apa yang akan panjenengan perjuangkan? Bahkan sekiranya panjenengan minta sesuatu yang nilainya duniawi dan dunia panjenengan itu adalah satu bentuk kemuliaan yang akan ditangkap oleh sekitar panjenengan, itu pun sesuatu yang luar biasa. Agak aneh barangkali yang kami sampaikan. Kenapa sih kok terlalu membicarakan dunia? Dunia yang penting kan akhiratnya. Kegagalan dakwah kita hari ini itu disebabkan diantaranya maknawiyah kita terlalu tipis. Maka saya sering menyebut kenapa para santri itu tidak banyak yang cita-citanya jadi ustadz. Monggo dipun survei barangkali sampaian saya belum tepat gitu ya. Rata-rata anak yang di pondok itu ketika sudah lulus pengen terus mondok atau pengen pulang. Kerasan di pondok atau kerasan di rumah. Sebenarnya pukulan banget bagi kami asatidzah dan bagi panjenengan sebagai para wali santri yang wali santri.
Kami itu sudah merasa gagal kalau kita bertanya kepada para santri, nak, kamu nanti kalau besar pengen jadi siapa? Jadi siapa saja Ustadz, yang penting nggak kayak panjenengan. Wah, saya mau jadi apa saja yang penting nggak jadi Ustadz. Lah kenapa? Ngenes. Tinggal di tempat seadanya, fasilitas seadanya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang pernah jadi santri atau sekarang jadi wali santri, kira-kira kalau Ustadz dalam pandangan santri itu ngenes, ilmunya itu masuk semua enggak? Jenengan jujur lah ya, ya jane iki ya ora Ustadz, tapi ya piye meneh wis bayar. Nah, amal di sini enggak bayar. Saringannya terlalu ketat itu susah. Tapi kalau ada kebanggaan pada gurunya, diidolakan, kekaguman itu lebih dari separuh ilmu itu bisa menerobos masuk ke dalam pikiran bahkan menembus hatinya. Hampir semua sahabat itu ketemu Rasulullah itu sudah dengan ketakjuban yang luar biasa. Sudah dipenuhi hatinya dengan pesona yang menakjubkan. Itu yang ingin kita bangun. Yang ingin kita bangun. Ya nuwun sewu ketika harus kadang-kadang materinya yang sering panjenengan saksikan ya seperti itu. Ada kalanya itu kolaborasi, sinergi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum terlambat sekiranya pengen merencanakan sesuatu. Tapi kalau Ramadannya itu hanya sebatas langsung penting yus. Poso ya poso, sahur ya sahur, buka saanee, tanpa ada misi tertentu, tanpa ada tujuan tertentu, maka Ramadan 10 tahun sekalipun, Ramadan 100 kali sekalipun, itu tidak akan ada perubahan. Tidak ada perubahan. Tahun kemarin itu ya sehari itu 5 juz. 5 tahun yang lalu parah, 10 tahun yang lalu belas. Saya itu jarang ditanya sama orang itu ya, Ustaz kok semangat banget baca Quran ini nopo toh? 3 bulan lagi itu harus jadi asrama. Orang yang akan paling dituntut oleh wali santri, oleh panjenengan itu ya saya. Loh kan ada ketua yayasan, nanti nolehnya ke saya, podo ae gitu. Ono duwe, ora ono duwe gitu. Yang diharapkan doanya paling mustajab. Itu ya di sini ya saya. Nek sampai tidak terwujud, sing paling diamuk kali ustadzah kali santu ya saya podo ae. Maka berdasar ilmu yang kita ketahui, lawang bulan rahmat, sementara rahmatnya Allah itu paling mudah direngkuh, disentuh dengan tilawatil Quran. Kenapa tidak kita maksimalkan? Sempat kita itu ragu, mungkinkah kita bisa menghantamkan one day one hatam, 1 hari 1 kali hatam. Sama dengan panjenengan ragu, apa mungkin Ramadan itu 700 kali lipat kekuatannya. Orang dengan kekuatan dilipatkan 700 kali lipat merasa enggak yakin bisa melakukan sesuatu lebih. 75% isinya Al-Quran itu cerita. Dan mayoritas cerita para nabi. Kalau panjenengan itu ditanya, kira-kira cerita para nabi itu kebanyakan nalar atau mboten nalar? Dijawab mawon Bapak Ibu. Ya jane iki gak nalar. Jenengan baca Quran tapi pengen hidup yang nalar-nalar saja. Nah, terus ngapain ngaji? Ngapain menjadikan Al-Quran itu sebagai kitabnya? Tujuannya agar kita hidup itu gak nalar. Sudah baca Quran kok hidupnya nalar-nalar saja, berarti tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Lawang 314 kok ngelawan 1000, niku gak nalar, berarti bener.
Lah wong sewulan, lah kok targetnya 2 miliar, wih gak nalar, berarti kita benar gitu loh. Lah wong 5 tahun, lah kok targetnya itu 50 cabang, itu gak nalar, berarti kami sesuai dengan 75% itu tadi. Lah wong sendirian kok nantang Namrud, akhirnya dibakar rame-rame. Ceritanya jelas, yang dibaca hasbi Allah wa ni'mal wakil hafal. Itu yang gak nalar. Sementara kita itu pengen hidupnya itu nalar-nalar saja. Pengen hidupnya normal-normal saja. Orang yang megang Quran, menjadi ahlu Quran, bersiaplah tidak normal. Jenengan masih merasa normal, masalah. Sing ditiru ki sapa ngono lho. Wong sudah enggak nalar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang keinginan hidupnya, perjalanan hidupnya, nasib hidupnya itu keluar nalar, resepnya naikkan takwanya di atas kadar. Kalau enggak dinaikkan, ya siap-siap panjenengan hidupnya ya nalar-nalar saja. Pengen punya rumah secara nalar, wih yo 5 tahun, 10 tahun bisa diangsur. Pengen punya motor, wih secara nalar, enggak usah pakai nalar. Tinggal minta, takwanya ditambah, ibadahnya ditambah, taatnya ditambah. Kan lebih sederhana. Ini belum materinya loh Bapak Ibu, ini mukadimah. Kok langsung ngegas ben wae. Ya terserah penyampainya kan ya. Jadi sebelum berangkat saya sudah minum kopi dulu. Jadi tensinya sudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita waspadai itu 4. Siapa-siapa yang ada dalam 4 keadaan itu celaka. Nomor 1, nggak ada tulisannya. Biar sengaja panjenengan nulis. Nggak nulis nggak apa-apa. Ngrungok ketok yang penting apal. Nggak apal apa-apa, yang penting ki eling. Wis padha wae lah. 1. Ayan sadzunu pal madhiyah wa hiya mahfudhah. Sukanya kita itu melupakan dosa-dosa yang sudah berlalu. Padahal itu semua dalam catatan terjaga. Panjenengan kesupen, lupa, bukan berarti catatan hilang. Emangnya utang. Ini utangnya piro ya? Lali, ya wis lunas. Lah kok penak men? Semua kesalahan kita itu ditulis malaikat. Lupa ataupun tidak lupa, hatta amnesia sekalipun, maka catatannya itu masih. Jangan suka melupakan. Maka orang cerdas itu kalau salah cepat-cepat meminta maaf. Karena kalau nunggu 1 Syawal masalah. Sudah sungkem sama Bapak, ngaturaken sedaya kelepatan. Dari awal sampai akhir. 0, 0, 0. Niku saya napa mboten? Padahal niku mbae niku ngiling-ngiling salah apa ya? Salah apa ya? Terus digawake jajan, konguan sak blek, diamplopi, ya wis padha-padha. Udah lupa kok. Coba kalau jujur dalam rekapan. Bapak ngaturaken sedaya kelepatan setunggal kula sing ngentekke lele ten ngene griya. Saya. Engko saya kursane kari iki. Sungkemane kowe wae. Ki tegese piye? Wingi tak isi 4.000 lho kok entek ki. Nggih kula sing mancing. Lah mau mancing nggo apa ngangge jaring. Kowe ora mancing ya. Sertifikat panjenengan sing ten lemari. Ah niku sing mendhet kula. Lah tak kira hilang. Tak kira gawa tikus. Lah kula tikuse. Oh, ngono ya. Wis ora sida boto-botonan. Saiki kita selesaikan secara jantan.
Kapanpun salah sudah minta maaf. Yang kedua, ayat kur hasanatuhu wa huwa la yadri aqubilat amruddat. Sukanya kita itu bangga dengan kebaikan. Bahkan disebut-sebut, bahkan ditulis di MMT. Bahkan dilaporkan di media-media kebaikan-kebaikannya. Padahal dia tidak tahu kebaikan itu diterima ataukah ditolak. Kalau disurvei, harta yang paling kita ingat itu harta apa? Yang kita sedekahkan. Panjenengan damel griya niku telasipun pinten? Ora usah tak hitung, jengkel kok. Tapi kalau ditanya, panjenengan nyumbang masjid niku pinten? Hah? Oh ya kuwi sak yuta. Lho kok kelingan? Lah pun pinten tahun niku? Ya wis 30 tahun. Ingatan panjenengan kuat. Tapi aku jengkel, ki pasangan iki ora fungsi ngono. Ora dijogo ngono sono. Aku keton kayak sak yuta, ngerti ngono tak kurangi 500. Wong panitia ora tanggung jawab kok. Sedekah kita itu harta yang paling kita ingat. Tidak usah panjenengan mencoba mengingat-ingat, niku eling otomatis. Tapi kalau yang kita nikmati itu pada enggak ingat. Hari ini habis berapa aja banyak yang enggak ingat. Sarapan mang entah gorengan piro ya. Kita juga sate terus bar kuwi cek mampir nah. Udah beli mie ayam diomongi orang sarapan. Pokoknya orang sego ki orang sarapan. Bar mie ayam terus bakso. Bakso itu duduk sarapan apa itu? Makan pagi. Jian. Maka ndak usah suka disebut-sebutkan kebaikannya. Paling mudah mengingat itu kalau padu. Mulai jengkel, tetangga, teman dekat, teman akrab, tiba-tiba ingatannya ngelingonyo zaman semono, langsung semua ingatannya itu terbongkar semua, file-file lama. Ono ra iso mangan sengkek mangan sapa? Mbokku. Iya bener. Ono ra iso nenti-nenti sing boncengke sapa? Bojoku. Iya bener. Tapi kok ingat semua gitu loh ya. Itu yang kedua. Kalau kebaikan cepat-cepat dilupakan saja. Karena kalau diingat-ingat itu ya tambah ingat, enggak diingat-ingat aja ingat. Yang ketiga, ayanzur ila man fauqau fid dunya wa yanzur ila man dunahu fiddin. Sukanya ngelihat ke atas kalau urusan dunia, ngelihat ke bawah kalau urusan agama. Ono Xenia, aku kudune Avanza. Kono Avanza, aku kudune Innova. Ono Innova, aku kudune terus gitu ya. Kok tiba-tiba ada bisikan kayak didelok, kayak renovasi, kayak wis ganti omah, kayak ganti mobil, kayak ganti sofa. Itu setan yang suka mengingatkan begitu itu. Ya itu kum. Tapi kalau urusan agama, kono wis khatam ping pisan. Ya wae, aneng pondok. Ustad yo mesti. Ustadzah yo mesti. Hafidhah yo mesti. Apanya yang mesti itu? Nah, urusan dunia, urusan agama itu pengen dulu yo. Alah kayak ngaji ping pindho wae. Lungguh kemburi dhewe. Ora nyatet. Pokoknya serba lihat ke bawah semua kalau urusan agama. Bapak Ibu jangan kaget kalau itu. Ketika ketemu jenengan pun Jumat sonten ping pinten. Nembe ping kalah ping pindho. Beda karo kene. Ping selikur ya. Lah kok apal? Ya memang begitulah setannya. Yang keempat. Wallahu yad'u wa yunadi. Allah itu selalu memanggil hambanya.
Ana uridu walam yuridni fataroktu. Allah itu hakikatnya selalu memanggil hambanya, wahai hambaku, aku menginginkanmu, tapi engkau tidak menginginkanku, maka aku tinggalkan kamu. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu diwakilkan kepada muadzin, ayo sholat, ayo sukses, ayo selamat. Hakikatnya itu panggilan Allah kepada hambanya. Lah kok orang mangkat, malah goreng tempe, malah asik goreng tahu kose. Walam yuridni, seakan kita itu tidak menginginkan Allah, seakan kita enggak butuh dengan Allah. Fataraktuhu, aku tinggalkan ini. Giliran dipanggil, ya Allah utangku empuh, ya Allah anakku ora urus, kapokmu kapan ya? Dibales itu kok iya ya, doaku kok enggak mustajab. Lawang adanya ya enggak dijawab kok mustajab. Jam 3 itu ya dibangunkan. Biasanya enggak ada nyamuk. Koncone kok ya akeh. Ki nyapa to jane ki nyamuk ki? Anu ki lagi kondangan. Apa ono nyamuk kondangan? Biasanya gigitnya nyamuk itu cuma sekali. Wis ngono tok. Iki kok beberapa kali gitu loh. Terus sampai kita terbangun. Oh, nyamuk plek plek plek, seketika kita ngelihat jam. Tak, jam 3. Sebenarnya sudah diingatkan Allah, tangi butuhmu akeh, tangi dosamu akeh, tangi butuhmu donga ya akeh. Tapi narik selimut lagi terus tidur lagi, yo ya wis. Biasanya itu ya ora ono ceritane bocor ki gak ono, genteng bocor. Kok tiba-tiba mak tes basah, tes. Iki nyapa to? Kok yo ngertine bocor, iki kok yo jam 3 ki jane iki nyapo. Allah memanggil lewat salah satu makhluknya bernama hujan dengan tetesan airnya. Masya Allah. Itu tanda celaka. Mari kita masuk. Mungkin tak diprotes, mesti tulis judulnya. Aku, dia, dan mereka. Judulnya aneh. Saya juga aneh, tak bulan ini jangan ini pantes pora gitu. Pantes gak pantes semua yang menyampaikan saya. Maksudnya antara aku, dia itu Allah, mereka itu adalah cara kita menjawab seruan Allah. Ini antara Allah dan hamba. Nak butuh. Iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah aku ibadah. Dan hanya karenamu kami bisa ibadah. Jangan sombong dulu. Alhamdulillah saya itu bisa 10 juz setiap hari. Ora kaya kono. 3 juz wae kuwalik-walik. Sak juz wae kuliah ayol kafirun ora iso rampung. Nak butuh hanya karenamu ya Allah aku beribadah dan hanya untukmu sepenuh ibadah kami. Dan yang kedua nasta'inu. Itu harus sumbut. Kalau ibadahnya kepada Allah, mintanya juga kepada Allah. Jangan ibadahnya kepada Allah, mintanya kepada suami. Itu masalah. Jangan nak butuhnya kepada Allah, nasta'inunya kepada mertua, kepada orang tua, kepada atasan, kepada juragan. Masalah. Bahwa Allah akan melewatkan dari siapa-siapa, silakan. Tapi terjaga hati kita itu tetap nak butuhnya kepada Allah. Karena terlatih di kehidupan sehari-hari nasta'inunya kepada Allah. Maka dijadikan nak butuh sebagai sarana untuk nasta'inu. Dan dijadikan nasta'inu melalui medianya nak butuh. Berarti nggih angsal minta modal, sangat.
Bahkan kalau dicontohkan 75% yang tadi kami sebut sing gak nalar. Jenengan sampun maos napa dereng sing disuwun Nabi Isa niku napa? Angzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kepada kami makanan siap saji, siap dinikmati dari langit. Itu bukan ayam yang turun dari langit gitu ya. Terus dengan mengepakkan sayap-sayapnya. Kalau ma'idatan itu sudah jadi ayam guring, ayam bakar. Jenengan apa tumon model ngeten iki. Dari langit jatuh hujan ayam goreng. Glodak mateng. Itu yang diminta Nabi Isa. Dikabulkan model kayak gitu tuh. Para nabi itu permintaan kok ya aneh-aneh. Apalagi cuma minta modal terlalu sepele. Nabi Musa itu mintanya itu laut dibelah jadi dua. Apa malah kan nyuwun utang dadekke loro, 2 termin. Sepele banget. Laut aja dibelah jadi 2. Nabi Ibrahim itu minta sunatullah api membakar itu berubah. Ya naru kuni wae api yang seharusnya membakar atas perintah yang menciptakanmu, jadilah kamu bardan, dingin. Wasalaman, dan selamatkan Ibrahim. Kudune itu panas. Wowo niku panas. Lah wowo kok rasanya kayak es. Wah. Dimut ngono tok. Lah kok enak men. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita temui itu gak nalar model ini. Ki kudune ki wis jatuh tempo. Kudune ki ditagih. Kudune sing duwe utang nesu-nesu. Kudune debt collector ki wajahe galak ngono. Serem. Ini kok semua keluar dari itu semua. Kok bisa, kenapa toh? Karena dia melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi. Gak nalar. Apa sih amalan Nabi Ibrahim kok gak nalar? Saya tunjukkan salah satunya. Nabi Ibrahim itu dikunjungi malaikat sebagai bentuk tamu. Bagaimana menghormatinya Nabi Ibrahim terhadap tamu? Disembelihkan sapi. Nek tamu nih loro kok dibelahke sapi niku lho. Niku nalar napa mboten? Dibelahke pitik wae Dik. Kuwi terlalu loman. Nek iso anake pitik lho, kutuk. Sapi. Bapak Ibu wonten apa mboten? Piye? Emang Ustaz wani, mesti balikke ngono kuwi biasane ngene. Ya kita sedang belajar. Nah, insya Allah nanti mau kunjung ke rumah ya. Insya Allah Ustaz monggo tak belike sapi. Mungkin sapi ini sapa? Nggih sapine itu bagian penyembelihan RPH padha wae ngoten niku. Jenengan tidak ngin kula tak cekelke wedhus. Dicekelke tok. Heeh. Mboten dibelahke. Lah wong amalannya Nabi model kayak begitu itu yo iki gak nalar. Tamu loro. Ternyata tamunya malaikat jelas gak mangan. Harusnya cancel gitu loh ya. Tapi yo ndak. Masya Allah. Antara dia dan aku, ini saya balik saja. Antara aku dan dia itu maksudnya antara hamba dengan Allah. Kalau antara dia dan aku, antara Allah dengan kita. Bagaimana Allah menyapa kita? Begitu mulianya kita itu sebagai hamba kok yo disapa. Hadisnya panjang. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah azza wa jalla. Ini atas kursi berarti. As-saumu li wa ana ajzi bihi yada'u sahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli wa saumu junnatun walisaimi farhatan farhatun hina yaftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu wala halufu fami saim atyabu indallahi min rihil misk. Itu saya bacakan.
Materi kita semua itu ada kalau pengen dinikmati itu ya. Sudah diupayakan oleh bagian apa itu media, pengen lihat yang Jumat keberapa, semuanya sudah ada kalau pengen menekuni lagi. Jadi tidak usah kemudian Ustadz minta materi yang kemarin dikopikan ya. Niku nambah-nambahi gawean. Sudah ada semua. Allah itu bicara kepada kita, puasa itu untukku. Dan aku sendiri yang akan membayarnya, mengupahnya. Maka ibadah yang paling sehat untuk urusan riya atau tidaknya, itu puasa. Kalau kita baca Quran, itu masih terdengar suaranya. Sholat terlihat gerakannya. Sedekah terlihat rupiahnya. Tapi kalau puasa terlihat apanya? Jam 11 siang masuk ke kamar, makan 1 piring, minum es teh. Sebelum keluar dari kamar, gelegean sih. Terus kita usah. Terus dengan acting seakan-akan kelaparan. Napa toh? Poso. Iya. Sabar ya. Nggak ada yang tahu. Orang yang di bis duduk sebelah aja itu nggak tahu. Orang yang puasa keluar baunya puasa atau tidak nggak ngerti. Ngertinya ketika ditawari. Enggak, niki wonten klengkeng. Nuwun sewu kula siam. Nyapa dadak ngomong. Mending dimakan langsung saja. Ya kadang nggak ngomong tapi pakai sinyal kode keras. Enggak, niki gorengan. Nah niki rak kemis. Nggih kula nggih ngertos nek niku kemis. Nggo niki wonten permen. Ah niki rak Senen. Maksudnya apa? Saya kebiasaan kalau ada tamu nyuguhi tamu monggo dipun unjuk tahipun. Kula nembe siam diminum. Tapi kula nembe siam diminum. Nek ora gelem ngombe rasa sisane rene. Nek niat poso ki rasa dolan-dolan niku. Jengkel ke sing nyuguhi niku lho. Nek arep niat dolan-dolan niku nggo siap-siap batalke poso. Jenengan pun dipahalai puasanya, juga dipahalai menghormati yang menghormati panjenengan. Jenengan milih pundi? Kita kok enak sing keloro ki mang ya. Mbok ya fatwa ki cek biyen-biyen lho satu niku. Aku tiwas nahan sing wingi-wingi disuguhi gule ra tak pangan, sate ra tak pangan, ora ngerti fatwane. Niku Abu Darda dipersaudarakan oleh Salman Al Farisi. Abu Darda niku jago ibadah, giliran disuguhi saya enggak mau makan, saya puasa. Kalau kamu enggak makan, saya juga enggak makan. Dilaporkan kepada Rasul. Itu seharusnya makan. Dia dapat pahala puasanya, tapi juga dapat menghormati tamunya. Kulo nggih bilih ngeten niku, kulo niku sering niat poso. Tapi bar subuh niku ditawari kopi nggih, tak minum kecuali kalau Ramadan niku sudah paham semuanya. Nah, ini sambungannya ini panjang, ini komunikasi Allah dengan kita itu. Bagaimana tidak? Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan, meninggalkan minum itu ya karenaku. Maka puasanya akan menjadi benteng, perisai baginya. Dan digaransi orang yang berpuasa itu sampai aroma bau mulutnya saja itu dijanjikan kelak akan diharumkan lebih dari sekedar misk kasturi. Padahal orang puasa itu bau mulutnya nggak enak. Bahkan diberikan lis-shaimi farhatan, orang yang puasa itu diberikan 2 kegembiraan. Disegerakan di dunia dan yang diakhirkan nanti di akhirat. Yang disegerakan itu ketika buka puasa. Saya tidak peduli apa yang menjadi menu buka puasa, tapi bawaan orang buka puasa itu senang. Nemu gorengan ya dikumpulke gorengan. Nek cara riyen niku ana pelem tesih alit-alit niku to, bruntil dikumpulke. Lumayan. Ana kerupuk ya dikumpulke. Semua orang itu kalau jam
Adzan kurang 15 menit adzan maghrib. Semua perhatian ke jam. 15 menit kemudian, 10 menit kemudian. Maka peringatan keras, jangan coba-coba lomba adzan pas Ramadan. Apalagi ba'da asar menjelang maghrib. Alamat ini dikeroyok wong sak kampung niku. Begitu adzan tuh kemudian nuwun sewu niki lomba. Wah, orang genah. Jam kleru sithik mon, tak mereka diprotes. Saking perhatian. Pas perhatian nggih pas poso mawon bar iku nggih blas. Baterene entek ngembuh, jam ilang nggih embuh. Antara dia dan aku. Hadisnya panjang. Nah, ajeng kula telatene kok ya akhir tetap ora telaten. Hadis kursi itu begitu banyak untuk memahamkan kepada kita. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu diantarakan, maka jangan saling berlaku zalim. Hambaku, kalian itu sesat kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Aku akan kasih hidayah. Wahai hambaku, kalian semua itu lapar kecuali apa yang aku berikan kepada kalian makanan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan kasih makan. Kan enak bahasanya itu vulgar banget. Wahai hambaku, kalian semua itu telanjang. Kecuali yang aku kasih pakaian kepada kalian, maka mintalah pakaian kepadaku. Vulgar. Lawang minta makan, minta pakaian, itu langsung kepada Allah. Apalagi minta modal, minta rumah. Ya keluarga nek dalu kesepian, dereng kada pasangan. Mungkin itu orangnya pasangan sing soleh solihah. Langsung saja, to the point. Itu antara kita dengan hambanya itu, antara kita dengan Allah itu demikian jelasnya. Antara dia dengan aku, niku sami mawon. Diriwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Nah, sekarang antara dia dengan mereka. Kok dilibatkan mereka itu kenapa toh? Karena kita akan sulit menemukan nalar itu tadi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla kelak dari kiamat akan berfirman, wahai anak cucu Adam, aku sakit, kamu kok enggak menjengukku? Lah, bagaimana caranya jenguk Allah? Terus bagaimana nalar kita bisa nerima? Lah Allah kok sakit? Ya enggak mungkin lah. Tapi ternyata mereka yang dijadikan sebagai cara untuk beramal soleh. Wahai Tuhanku, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Tidakkah engkau tahu hambaku yang bernama Fulan sakit, kamu tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu sesungguhnya jika kamu menjenguknya, engkau akan mendapatiku ada di dekatnya. Yang buat sakit itu Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Maka menjenguk orang sakit itu mendapati Allah di sisi mereka yang sedang sakit. Wahai anak cucu Adam, aku meminta makanan kepadamu, namun kamu tidak memberiku makanan kepadaku. Wahai ya Allah, bagaimana kami dapat memberi makan kepadamu sedangkan engkau Rob semesta alam. Maka Allah menjawab, apakah engkau tidak tahu Fulan itu minta makanan dan kemudian kalian tidak memberinya makanan. Tidakkah engkau tahu sekiranya engkau memberi makanan, benar-benar akan kau dapati perbuatan itu di sisiku. Mereka itu. Maka innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu akan ditolong oleh Allah karena sebab kalian menolong mereka-mereka yang lemah. Karena masuk kepada wilayah wallahu fi aunil abdi madamal abdu aunan li akhi. Allah pasti menolong. Bukan insya Allah menolong. Allah pasti menolong siapa-siapa yang menolong kepada hambanya. Hadis riwayat Muslim. Menolong mereka itu untuk mengikut perintah Allah. Taat kepada perintah Allah hakikatnya adalah untuk bisa mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla. Maka
carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberikan rezeki, ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Abghuni du'afa fa innama turzaqun wa tunsarun bi du'afaikum. Carilah keridhaanku ada dengan di sisi mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Orang-orang lemah kalian, dan kalian diberikan rezeki dan ditolong sebab orang-orang lemah kalian. Anak-anak yatim ditampung. Anak-anak yang enggak punya keluarga. Anak-anak yang enggak punya biaya. Itu bukan nekat. Tapi justru itulah berani yang sesungguhnya. Kita menolong dengan harapan agar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kaidahnya tidak sempurna di antara iman di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya layaknya mencintai diri sendiri. Kaidah yang kedua, mendatangi manusia sebagaimana ia suka kau datangi. Kalau orang itu senang kalau datang saudaranya senyum, maka senyumlah panjenengan. Kalau kita itu senang kalau didatangi salaman, kalau kita datang salaman. Kalau kita itu senang kalau didatangi didoakan, kita mendoakan. Akhlaknya begitu. Alhamdulillah sudah adzan, kita tutup dengan bersama di waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura usratina wa sahhil umura walidaina wa sahhil umura usratina wa sahhil umura mahadina wa sahhil umura jami'il muslimin. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibina wa barik lana fi awqatina wa amalina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'ana nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balagh, wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, engkaulah yang menyampaikan urusan. La haula wala quwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak berselera dengan yang haram. Ya Allah, kayangkan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh dengan selainmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, hilangkan kesulitan-kesulitan kami. Ya Allah, angkat masalah dan problematika kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, kehidupan yang tentam, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tentram. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku kelihatan astaghfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.